Selamat pagi saudara-saudara, dimanapun kita berada. Saya harap kita semua dalam keadaan baik-baik saja. Dalam rangka memenuhi persyaratan mata kuliah homiletika 2 atau sering kita sebut dengan praktek berkhotbah di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, di mana kita diharuskan untuk melakukan kuliah secara online sebagaimana anjuran dari pemerintah kita dan juga pihak medis, agar kita tetap di rumah saja guna untuk memutus rantai perkembangan ataupun penyebaran COVID-19 ini. Baik saudara-saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus, kami sangat bersyukur Tuhan untuk kebaikan Tuhan yang masih boleh kami rasakan. Saat ini ya Tuhan, kami rindu ingin mendengarkan sebahagian daripada firman. Kiranya Tuhan yang boleh memberkati hati dan pikiran kami, sehingga Tuhan, kami boleh mengerti firman dan kuatkan kami ya Tuhan untuk melakukan firman. Begitupun ya Tuhan, hamba yang akan menyampaikan firman-Mu ke tengah-tengah kami saat ini. Kiranya Tuhan juga boleh berkati hati dan pikiran hamba, sehingga Tuhan apa yang boleh hamba sampaikan, itu yang menjadi kerinduan hati-Mu yang akan kami perdengarkan. Terima kasih ya Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Salam bagi kita semua. Firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini diambil dari kitab Amos pasal yang ketiga, ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-15. Baik, saya akan membacakannya untuk kita semua. Amos pasal yang ketiga, ayat 13 sampai dengan yang ke-15. Dengarlah dan peringatkanlah kaum keturunan Yakub. Demikianlah firman Tuhan Allah semesta alam, bahwa pada waktu aku menghukum Israel karena perbuatan-perbuatannya yang jahat, aku akan melakukan hukuman kepada mesbah-mesbah Betel, sehingga tanduk-tanduk mesbah itu dipatahkan dan jatuh ke tanah. Aku akan merobohkan balai musim dingin beserta balai musim panas. Hancurlah rumah-rumah gading dan habislah rumah-rumah gedang. Demikianlah firman Tuhan. Baik, saya akan menyapa kita sekali lagi. Salam bagi kita semua. Topik yang sampai pada kita hari ini yaitu Israel dihukum ataupun penghukuman atas Israel. Saudara-saudara, yang terjadi pada konteks ini yaitu adanya kekacauan yang sangat besar. Dalam ayat ini, kekacauan yang dimaksudkan adalah kemungkinan salah satunya yaitu adanya pesta seks yang dilakukan secara massal. Dan tentu dengan hal ini menunjukkan betapa merosotnya moral masyarakat Israel pada masa itu. Kemudian saudara-saudara, yang terjadi juga pada masa itu yaitu adanya penindasan. Kekerasan terjadi di mana-mana. Orang kuat tidak lagi melindungi orang yang lemah. Bahkan orang kaya pun tidak lagi menolong orang-orang yang miskin. Saudara-saudara, Amos 13 ini mengingatkan bangsa Israel agar berbalik kepada Tuhan. Sekaligus Amos juga menentang keyakinan oleh yang dimiliki dan dipegang teguh bangsa Israel. Bangsa Israel menganggap dirinya adalah bangsa pilihan Tuhan. Dan oleh karena itu, mereka menyangka bahwa dengan hal itu mereka tetap dilindungi oleh Tuhan. Mereka tetap dalam keselamatan, walaupun perbuatannya sangat bobrok dan bergelimang dengan dosa. Tapi saudara, dalam hal ini Amos dipakai oleh Tuhan, sehingga Amos menunjukkan kepada orang-orang Israel untuk menyaksikan yang menjadi kesalahan, dosa, dan hukuman bagi Israel. Saudara-saudara, kita dapat melihat hukuman-hukuman apa yang diterima oleh bangsa Israel. Kita dapat melihat secara rinci dalam ayat 14 dan juga ayat yang ke-15. Baik, kita akan memasuki satu persatu. Dalam ayat yang ke-14, ada pun yang dihancurkan oleh Allah, yaitu mesbah. Kita mengetahui jelas bahwa mesbah ini merupakan bagian dari hal yang sangat penting dalam kehidupan oleh manusia pada masa itu. Manusia memakai mesbah sebagai
alat untuk membawa kurban kepada Allah. Dan manusia menganggap mesbah ini penting karena melalui peribadahan inilah yang menjamin kehidupan manusia itu setelah mereka mengalami kematian. Kemudian pada ayat yang ke-15, apa yang dihancurkan oleh Allah? Kita dapat jelas melihat dalam ayat ini, yang dihancurkan oleh Allah adalah balai musim panas dan balai musim dingin. Gambaran ini menunjukkan harta kekayaan yang dimiliki oleh manusia pada masa itu. Ini adalah jaminan yang dimiliki oleh manusia selama mereka hidup di dunia. Kalau tadi berbicara tentang mesbah, itu adalah jaminan setelah mereka mengalami kematian. Tetapi dalam ayat 15 ini adalah jaminan setelah mereka ataupun selama mereka memiliki kehidupan di dunia ini. Namun saudara, apa yang terjadi? Keduanya dihancurkan oleh Tuhan. Tidak ada yang tersisa satupun. Bahwa dalam ayat ini Allah menunjukkan melalui Nabi Amos, baik agama maupun kekayaan tidak dapat melindungi manusia kecuali pertobatan. Dalam hal ini juga apa yang diberitakan oleh Amos kepada bangsa Israel sangat relevan untuk kita perhatikan masa ini. Kita perhatikan saat ini. Hendaknya kita jangan membanggakan ritual-ritual keagamaan kita maupun segala harta benda yang kita miliki. Tetapi kita jangan terpaku pada itu. Mari kita ambil langkah dengan hal itu, dengan semua yang kita punya, harta kekayaan. Kita mau membantu saudara-saudara kita yang sedang membutuhkan, yang sedang dalam kesusahan. Karena sesungguhnya kemakmuran maupun agama tidak akan bisa menyelamatkan kita. Jangan kita mengira ketika kita rajin ke gereja, ketika kita rajin mengikuti pertemuan-pertemuan ibadah, otomatis kita akan selamat. Tidak, saudara. Begitupun dengan harta kita. Ketika kita memiliki segalanya, kita memiliki harta benda yang berlimpah, kita mengira bahwasannya kita akan selalu diberkati Tuhan. Ini berkat Tuhan. Secara otomatis kita juga akan mengalami keselamatan. Tapi saudaraku, yang disampaikan oleh Tuhan melalui Nabi Amos, melalui Amos 3 ayat 13 sampai ayat yang ke-15 ini, baik harta maupun ketaatan kita dalam beribadah, itu tidak menjadi jaminan keselamatan kita. Hanya satu yang dapat menjadi jaminan keselamatan kita, yaitu Allah semata. Sekali lagi, yang ingin saya katakan, yang dapat menyelamatkan kita hanya Allah semata, bukan harta kita, bukan karena taatnya kita beribadah, bukan karena rajinnya kita mengikuti pertemuan-pertemuan ibadah. Demikian firman Tuhan. Amin.